Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh pemakalah. Saya memberikan penguatan sedikit saja di materi hari ini. Materi hari ini sebagaimana yang juga sudah disampaikan oleh pemakalah berkaitan dengan bagaimana penghimpunan, distribusi, dan juga pemberdayaan yang bisa dilakukan oleh lembaga zakat. Oke, sebenarnya judulnya kurang, ada tiga. Pada penghimpunan, bagaimana distribusinya, dan juga ketiga, bagaimana cara atau kemudian contoh-contoh yang bisa kita ambil model-model pemberdayaan zakat kontemporer lah, agar kemudian zakat tidak hanya bicara tentang pemberian yang diberikan kepada para mustahik zakah itu saja. Oke. Baiklah, saya awali materi ini tentang apa toh sebenarnya pengertian tentang penghimpunan dana dalam bahasa asing ada fundraising, ada kemudian biasanya teman-teman juga sering kemudian kemarin misalnya teman-teman HBS atau Himahisha melakukan donasi dan seterusnya, itu kan pada dasarnya bagian dari penghimpunan dana atau fundraising. Jadi di sini maknanya adalah bagaimana proses mempengaruhi penghimpunan dana adalah bagaimana proses mempengaruhi masyarakat. Maka di situ saya kasih tanda merah, maksud mempengaruhi baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga, agar orang-orang itu baik individu atau masyarakat secara umum itu mau menyalurkan dana atau sumber daya yang dimilikinya kepada sebuah organisasi atau lembaga-lembaga tertentu. Sama misalnya dengan ketika Himahisha melakukan donasi dan seterusnya, itu kan bagaimana Anda semuanya itu kan mempengaruhi orang dengan agar mereka orang-orang tersebut itu mau menyalurkan dana. Nah, ketika lembaga atau organisasi itu mau mempengaruhi orang, itu kan dia harus melakukan hal-hal tertentu agar orang tertarik untuk ke lembaganya, karena kita tahu saat ini lembaga donasi banyak. Maka makna mempengaruhi itu di sini ada beberapa hal yang dimaksudkan dengan makna mempengaruhi. Apa sebenarnya sih mempengaruhi? Mempengaruhi itu kan sebenarnya kadang dalam ada bahasa-bahasa tertentu yang kadang mungkin kita menyebutnya ya tidak terlalu bagus. Kalau mempengaruhi orang itu kan apakah memanipulasi dan lain-lainnya. Maka di sini ada makna mempengaruhi. Yang pertama, memberitahukan kepada masyarakat terkait keberadaan OPZ, terkait keberadaan organisasi pengelola zakat, bahwasanya organisasinya itu, organisasi OPZ, LPZ, BAS dan seterusnya, itu merupakan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba itu kan organisasi yang tidak berusaha untuk mengambil keuntungan dari proses usaha, dari proses itu. Beda kemudian dengan perusahaan, berarti organisasi yang kemudian mencari profit oriented. Ini kan harus disampaikan kepada masyarakat bahwasanya organisasinya dia itu ya organisasi nirlaba, tidak mencari keuntungan, sehingga orang akan percaya. Oke. Kita baru-baru ini dengan adanya COVID-19 ini akhirnya banyak kemudian baik organisasi ataupun kelompok komunitas-komunitas tertentu yang mencoba untuk merayu masyarakat agar kemudian mau mendonasikan dana ke lembaganya. Tapi ternyata dari sekian banyak lembaga-lembaga donasi itu juga banyak lembaga-lembaga yang fiktif, lembaga-lembaga yang memang hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Maka caranya kan maka harus ada cara seperti apa menyampaikan kepada masyarakat bahwa orang akan percaya OPZ itu tidak
mencari keuntungan. Yang kedua, makna mempengaruhi oleh lembaga zakat itu kan fungsinya adalah atau maknanya adalah dalam rangka mengingatkan dan menyadarkan masyarakat atau pribadi bahwasanya harta yang dimilikinya itu ada hak-hak kewajiban, ada hak orang lain dalam bentuk zakat. Yang ketiga, makna mempengaruhi itu mendorong masyarakat untuk menyerahkan sumbangan dana ZIS ke organisasi nirlaba. Maksudnya adalah agar masyarakat itu tidak menyalurkan dana-dana ZIS itu ya kayak seperti yang saya sampaikan, misalnya menghadirkan orang, memberikan amplop sana sini dan seterusnya, itu kan tidak hanya itu, agar kemudian mempengaruhi itu dia masyarakat mau menyumbangkan dananya ke organisasi-organisasi nirlaba karena kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Keempat, makna mempengaruhi adalah membujuk para muzaki untuk bertransaksi. Maksudnya adalah untuk bertransaksi untuk bayar zakat dan melakukan hal-hal yang lainnya. Yang kelima, bagaimana memberikan gambaran tentang proses kerja, program dan kegiatan yang menyentuh dasar-dasar nurani seseorang. Ini kan mempengaruhi itu tadi agar orang percaya, agar kemudian orang mau menyetorkan ke OPZ-nya, berarti lembaga itu harus juga melakukan promosi bahwasanya proses kerja dari mulai penerimaan dana zakat sampai penyaluran, distribusi dan juga kemudian model-model pemberdayaan yang kemudian dilakukan oleh masyarakat itu kan diketahui oleh orang banyak. Maka OPZ perlu ini memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan yang menyentuh dasar-dasar nurani seseorang. Misalnya dengan diberikan foto kegiatan, bagaimana kemudian lembaga itu memvideokan kegiatan distribusinya, hasilnya seperti apa dan seterusnya, kan itu yang dimaksud dengan mempengaruhi. Jadi 5 aspek makna mempengaruhi secara keseluruhan itu bisa kita maksudkan demikian, bukan mempengaruhi dalam artian negatif. Kedua, kaitannya dengan tujuan penghimpunan. Kenapa kemudian lembaga itu melakukan penghimpunan dana misalnya? Yang pertama, penghimpunan dana bisa berupa uang, barang atau jasa. Tujuan-tujuan penghimpunan menambah, agar kemudian ini tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh pemakalah, mestinya saya lihat makalahnya tadi, menambah jumlah muzaki dan donatur. Semakin banyak muzaki dan donatur kan semakin settle ini lembaga. Yang ketiga, membentuk dan meningkatkan citra lembaga. Membentuk dan meningkatkan citra lembaga itu kan sama dengan kalau kita secara personal, secara pribadi mencitrakan diri kita baik, itu kan harus ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Lembaga pun sama. Ketika agar orang lain percaya, maka lembaga itu harus mencitrakan dirinya seperti apa. Ketiga, menjaga loyalitas muzaki dengan cara memberikan kepuasan melalui pelayanan, melalui program dan operasional. Ini kan kemudian lembaga-lembaga LAZ itu kan sekarang dalam rangka agar muzaki percaya, dia banyak kemudian memberikan majalah. Sekarang kemudian ada banyak website, media sosial, itu kan mereka menyampaikan secara terus-menerus pelayanannya seperti apa, program-program yang dikerjakan oleh OPZ dan juga operasionalnya. Selanjutnya, menggalang simpatisan atau pendukung. Pendukung ya lebih kaitannya dengan bagaimana sebanyak mungkin orang bisa ikut simpatisan atau pendukung lembaga-lembaga tersebut. Oke, itu tujuan dari fundraising.
Nah, ini metodenya. Metode di dalam teori tentang fundraising ada yang pertama ada direct fundraising, yang kedua ada indirect fundraising. Yang dimaksud ini, kalau direct fundraising itu pelibatan partisipasi donatur secara langsung, direct, bisa melalui direct mail atau memberikan surat secara langsung, ada direct advertising, jadi promote secara langsung kepada orang-orang tersebut, tele fundraising misalnya menghubungi, oh Bapak kami dari lembaga zakat A gini-gini dan seterusnya, itu direct fundraising. Yang kedua ada indirect fundraising, tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, akan tetapi yang dilakukan fundraising yang dilakukan adalah melalui image campaign atau kemudian kampanye dalam bentuk kampanye tentang lembaga dan seterusnya. Oh, lembaga A ini telah mendapatkan penghargaan B, penghargaan ini dan seterusnya ini. Ada melalui event, ada melalui relation, misalnya hubungan, ada referen itu kan bisa dari mulut ke mulut atau kemudian dari referen bisa dari satu orang ke orang lain yang akhirnya menjadi orang percaya. Tapi itu bentuknya indirect fundraising. Tapi kalau direct fundraising langsung biasanya OPZ langsung mendatangi, menelepon, memberikan kabar melalui email dan seterusnya atau surat-surat tertentu yang diberikan secara langsung. Ada pelibatan secara langsung. Yang kedua indirect. Pokoknya OPZ itu promote saja. Siapa yang kena ya itu yang kemudian itu yang mungkin akan tertarik menjadi muzaki di lembaga tersebut. Oke. Ini langkah-langkah tadi mestinya di makalah sudah ada, saya tidak menyampaikan banyak. Langkah pengumpulan zakat, ada riset dan analisa potensi perilaku calon muzaki yang akan dijadikan target. Jadi saya yakin, jangankan sekelas OPZ yang kemudian yang ini saja yang riset dan analisa potensi perilaku muzaki yang akan dijadikan target. Hampir semua lembaga-lembaga yang profesional itu kan melakukan ini. Misalnya saja, misal saya nyebut merek toko minimarket yang ada di sekitar kita itu, Maret itu saja sebelum dia mendirikan di tempat itu, dia pasti melakukan riset dan analisa pasar. Banyak kemudian orang-orang yang mampu, misalnya orang-orang kaya itu pengen buka toko minimarket tersebut, tapi kadang dari lembaganya, dari kantornya Maret itu, dia tidak akan melakukan survei pasar terlebih dahulu. Oh, ini orang di sini atau warga di sini tidak mungkin, kemudian tidak bisa tidak mampu untuk membeli di Maret seperti ini. Jadi harus agak ke sana, jalan 1 kilometer dan seterusnya, itu pasti melakukan itulah. OPZ itu pun juga perlu melakukan riset dan analisa potensi perilaku calon muzaki yang dijadikan target. Misalnya mereka mendatangi kantor-kantor pemerintahan, mendatangi pabrik, perusahaan tertentu, BUMN dan seterusnya, itu kan mereka diantaranya melakukan riset itu. Yang kedua, membuat perencanaan jenis layanan apa saja yang akan dilakukan guna mengumpulkan dana ZIS dari target. Ini kan ini model kepemimpinan di perusahaan. Yang ketiga ada organizing, siapa saja yang akan menjalankan pelayanan, jumlah dan kualifikasinya. Apakah karena ini organizing ini ternyata lembaga-lembaga tertentu itu masih banyak yang kekurangan, lembaga-lembaga OPZ itu masih banyak kekurangan ini SDM yang mumpuni yang tahu tentang fikih zakat misalnya. Yang keempat, menjalankan layanan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dan yang kelima, ini monitoring dan pengawasan. Ini yang paling perlu. Artinya ada monitoring dan pengawasan yang dilakukan oleh OPZ. Oke. Ini ada beberapa ini yang saya sebutkan barusan. Minimnya kendala-kendala yang kemudian dialami oleh organisasi pengelola zakat antaranya adalah minimnya SDM yang berkualitas, dan ini hasil penelitian atau jurnal, hasil penelitian tertentu memang menyebutkan banyak lembaga-lembaga organisasi pengelola zakat itu menyatakan minim organisasi SDM yang berkualitas. Banyak yang bukan lulusan dari ekonomi syariah atau fakultas syariah atau keilmuan syariah, keilmuan agama yang memahami itu
banyak yang dari luar keilmuan, ada yang lulusan, mohon maaf misalnya di bawah perguruan tinggi, masih SMA dan seterusnya, itu dia masuk di wilayah ini, sehingga OPZ itu banyak mengeluhkan terkait dengan SDM yang ada di wilayahnya. Yang kedua, nah ini pemahaman fikih amil yang belum memadai, karena beberapa SDM yang ada di OPZ itu bukan alumni HBS kayak jenengan misalnya, bukan alumni dari pesantren misalnya. Mereka tidak banyak memahami fikih amil yang belum ada. Gimana tuh sebenarnya jadi amil itu, apa haknya, apa kewajibannya, itu banyak yang belum mengetahui. Banyak yang kemudian memposisikan amil zakat itu sebagai sebuah perusahaan profit oriented, padahal itu kan berbeda. Nah, ini yang kemudian memang masih menjadi kendala di OPZ. Hasil penelitian beberapa jurnal saya baca, itu ada 2 jurnal menyebutkan pemahaman fikih amil yang belum memadai yang dialami oleh beberapa OPZ. Itu diantaranya menjadi kendala pengelolaan organisasi pengelola zakat. Nah, ketiga, ada rendahnya kendala yang terjadi di OPZ, diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan atau untuk berzakat di OPZ. Mereka lebih banyak dan lebih sering, apalagi masyarakat pedesaan, mohon maaf, lebih sering menyalurkan dana-dana zakatnya secara individual. Ke tetangganya A, tetangga B, dan seterusnya. Meskipun kalau dalam fikih itu kan kita bicara tentang siapa yang paling berhak, itu kan orang-orang di sekitar kita. Tapi ketika pernah saya sampaikan, tapi ketika pengelolaan zakat itu tidak kita organize dengan baik, jangan-jangan misalnya si A yang kebetulan terkategori miskin misalnya, dia mendapatkan dana zakat tumpuan. Misalnya orang kaya A, orang kaya B, orang kaya C, akan semuanya memberikan dana zakat ke orang miskin A. Ada orang miskin lagi, orang miskin B, orang miskin C. Itu tidak pernah diberi zakat oleh orang kaya A, B, dan orang kaya C. Kenapa? Ya karena tidak diorganize dengan baik. Mereka hanya melakukan mustahik zakat adalah diantaranya adalah orang miskin, maka saya berikan kepada orang miskin yang kebetulan yang dia tahu hanya A. Padahal mungkin di wilayah itu ada orang miskin B, orang miskin C. Karena orang kaya A, orang kaya B, orang kaya C ini tidak pernah diorganize, mereka hanya memberikan itu secara individual, maka ini menjadi kelemahan. Bisa saja dana zakat itu hanya menumpuk di 1-2 orang saja, yang lain tidak mendapatkan itu. Yang keempat, ini sebenarnya yang sekarang juga berkembang begitu pesat, bagaimana sistem teknologi informasi zakat. Sebenarnya ada kendala juga terkait dengan sistem teknologi informasi zakat itu, tapi juga ternyata ini hasil penelitian juga banyak membantu dengan adanya, kalau sekarang Android itu aplikasi-aplikasi di Google Apps, Google Store itu kan banyak, misalnya Bank Jatim misalnya punya aplikasi zakat, Gojek dan seterusnya, itu kan sudah punya aplikasi untuk bisa memudahkan orang bayar zakat. Tapi di antara kelemahan yang lain kan begini, bisa saja sistem teknologi informasinya bagus, tapi fikih amilnya dia tidak paham. Oke, misalnya sistem teknologi informasi ngambil anak-anak teknik misalnya, ini ngambil anak-anak teknik. Kalau kemudian begini, ngambil anak-anak teknik, nah kemungkinan kita kemudian tidak menjustifikasi, mungkin saja ada kelemahan anak ini di sini. Nah, mau ngambil yang sini SDM, misalnya kita bicara SDM, tapi di akhirnya lemah di sini, maka ini kan jadi dilema. Maka perlunya diantaranya adalah ada manajer di bidang informasi, ada juga manajer di bidang pemahaman yang sangat memahami fikih amil oleh lembaga pengelola zakat itu. Lanjut ke model pemberdayaan ZIS atau pendayagunaan ZIS. Setelah kemudian tadi kita bicara tentang bagaimana cara mempengaruhi orang, bagaimana cara fundraising dan beberapa kelemahannya. Kedua, kita bicara model-model pemberdayaan ZIS, model-model pemberdayaan dana zakat, infak, dan sedekah. Oke, di dalam menurut beberapa sesuai dengan perkembangan saat ini,
Ada beberapa model, setidaknya ada dua model yang kita bicarakan tentang pendaya gunaan ZIS. Di antara yang pertama adalah bicara pendaya gunaan konsumtif, dan yang kedua nanti kita bicara pendaya gunaan produktif. Oke. Beberapa model pemberdayaan yang dilakukan lembaga ZIS adalah yang pertama konsumtif itu ya ini, apalagi sekarang di era pandemi COVID-19 ini kita bicara ya banyak lembaga-lembaga zakat kemudian yang mengalokasikan dana zakat pendaya dilakukan secara konsumtif, ya diberikan untuk dana kesehatan, untuk membelikan alat pengaman diri dan alat pengaman diri, tenaga kesehatan, masker dan seterusnya, itu kan konsumtif. Maksudnya adalah ya habis. Apalagi kemudian kalau kita bicara APD di lingkungan rumah sakit itu kan yang baju hazmat itu tidak boleh dipakai 2 kali, hanya sekali pakai karena itu sudah terkontaminasi, terpapar, tidak boleh dipakai lagi dan harus dimusnahkan. Padahal satu hazmat itu harganya sekitar 500 sampai 1 juta. Nah, itu kan butuh dana yang besar, maka ini kan yang terjadi keluhan oleh masyarakat. Yang kedua adalah dana pendidikan, misalnya untuk beasiswa, SPP, anak-anak yang kemudian kurang mampu dan seterusnya, ini kan konsumtif, artinya sekali habis. Meskipun ini sebenarnya di pendidikan ini bisa juga ketika ada dana beasiswa itu kan dalam jangka panjang ini bisa masuk produktif di akan datang. Hari ini diberikan beasiswa 10 atau 10 tahun lagi misalnya dia bisa menghasilkan muzaki baru misalnya. Tapi ini prosesnya lama bicara tentang pendidikan. Yang ketiga ada sosial atau bentuk emergency fund, misalnya ya kayak ada banjir, ada gempa dan seterusnya, itu kan melalui social emergency fund, itu ada dana-dana yang kemudian diberikan untuk emergency. Yang kedua, pendaya gunaan yang kedua adalah bentuknya pendaya gunaan produktif. Bisa kemudian dalam bentuk pengembangan UMKM, usaha menengah kecil, mikro ya, UMKM. Yang kedua bisa juga bentuk pemberdayaan komunitas tertentu. Oke, ini masuk pemberdayaan komunitas itu kan dana-dana zakat dialokasikan untuk pengembangan komunitas. Ada komunitas misalnya anak jalanan, misalnya mereka diberikan dana agar kemudian bermusik dengan baik, misalnya kalau di Jogja itu kan sudah ada lembaga, kalau dulu misalnya ngamen sendiri-sendiri, sekarang akhirnya kan dikelompokkan, dijadikan klub musik, dijadikan grup musik tertentu, mereka diberikan tempat di kafe dan seterusnya, itu kan ada. Ini kan ada upaya-upaya pemberdayaan komunitas agar mereka naik kelas, misalnya begitu. Pemberdayaan komunitas petani atau nelayan laut dan seterusnya, itu kan perlu ini. Ini diantaranya yang kemudian bicara tentang pemberdayaan dana ZIS produktif, beda kemudian dana ZIS kalau konsumtif itu habis. Kalau produktif basisnya adalah bagaimana dana itu dikembangkan untuk memberikan modal misalnya kepada UMKM. Yang kedua misalnya bentuk pemberdayaan komunitas-komunitas tertentu, komunitas nelayan agar hasil panennya baik, misalnya diberikan perahu yang baik dan seterusnya. Model-model seperti itu yang kemudian bisa dikembangkan. Oke. Ini beberapa pembiayaan produktif dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, seperti yang saya sampaikan barusan. Yang kedua itu bentuk yang pengelolaan zakat atau distribusi zakat berbasis produktif, itu kan bisa UMKM tadi, peningkatan usaha, peningkatan produksi, perdagangan maupun dalam bentuk investasi tertentu ada. Nah, ini melalui yang pertama pembiayaan modal kerja. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi secara kuantitatif dan kualitatif, serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Misalnya kayak tadi, itu ada pemberdayaan komunitas. Awalnya pengamen biasa jalanan misalnya. Tapi kemudian agar kemudian dia bisa naik kelas, ditempatkan di kafe sama organisasi-organisasi tertentu, ditata, diberikan latihan bermusik secara bersama-sama. Nah, di antaranya kan begitu. Dari yang kemudian secara kualitas
secara kualitas dia naik. Ada juga misalnya pemberdayaan produk-produk tertentu yang awalnya kayak misalnya bikin kerajinan dan seterusnya dari barang-barang bekas, dari sampah-sampah atau daur ulang didaur ulang, akhirnya produk-produk itu bisa dihargai, bisa berharga lebih layak lah daripada kemudian kalau tidak diberdayakan. Kan pembiayaan modal kerja kan seperti itu, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, peningkatan produksi secara kuantitatif dan kualitatif, bagaimana nelayan itu agar bisa mendapatkan tangkapan ikan yang jauh lebih banyak, misalnya dengan diberikan jaring yang berkualitas baik misalnya, atau perahu yang tahan guncangan ombak misalnya, maka ketika pas musim hujan misalnya nelayan masih bisa melaut. Itu kan diantaranya peningkatan produksi baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Yang kedua, dalam bentuk pembiayaan investasi, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau capital goods, serta fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi. Ada kemudian ya pembelian barang dan seterusnya tertentu, tidak yang mungkin saja hari ini tidak bermanfaat, masih nilainya masih sedikit, bisa saja untuk ke depan jauh lebih berharga. Ini beberapa contoh, mestinya ini sebenarnya mau awalnya kalau sesuai dengan RPS ini tugas. Tapi saya itu kadang mikirnya kalau saya karena pertemuan yang kemarin di pertemuan ke-6 sampai saya ketemu ke-7 sampai saya kasih 6 saya kasih tugas, 7 saya kasih tugas, 8 UTS ini kalau mau saya tugaskan lagi nanti saya diprotes ini sama mahasiswa, tugasnya terlalu banyak. Sebenarnya kan kalau sesuai RPS, ini saya tidak mengada-ngada, tidak karena online, tapi memang karena ya memang sesuai RPS itu ada model kreatif saya minta mahasiswa untuk membuat model-model bagaimana toh pemberdayaan atau distribusi zakat. Contoh ini ada yang pertama ada sistem in kind. Yakni dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan mustahik yang ingin berproduksi, baik untuk memulai usaha maupun yang telah berusaha untuk mengembangkan usaha yang telah ada. Maka prosesnya adalah ini, dana dari muzaki ketika sudah diberikan kepada amil, maka amil itu kan ini mustahik ini didatangi, mau diberikan dana dalam bentuk alat-alat produksi kayak tadi misalnya perahu, jala, nelayan, baik untuk memulai usaha atau untuk mengembangkan usaha yang sudah dimulai. Kalau sebelumnya belum jobless misalnya belum punya usaha ya kemudian diberikan dana untuk usaha, atau misalnya sebelumnya sudah menjadi nelayan tapi butuh agar kemudian usaha nelayannya meningkat misalnya, maka ini kan mustahik yang memang diperlukan itu, maka diberikan alat produksi baik bentuk jala atau bentuk jaring atau bentuk-bentuk yang lain, agar kemudian mustahik itu melakukan proyek usaha yang amil zakat itu bertugas untuk mengawasi. Tapi tetap harus ada pengawasan ini model. Oke. Nah, yang kedua ada contoh lagi model kreatif distribusi zakat. Model kreatif distribusi zakat dalam bentuk model qardul hasan, yakni bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu atau bagi hasil atau ROI, return of investment, dari pokok pinjaman. Ini model qardul hasan. Yang pertama ini modelnya adalah yang pertama muzaki memberikan dana sama, maka dari amil itu dana itu diberikan kepada mustahik. Nah, ini ada mustahik 1 yang pertama misalnya, maka mustahik 1 itu kan dia memberikan mustahik 1 mendirikan proyek usaha nih. Nah, maka kalau rugi ya sudah selesai. Kalau untung, maka keuntungan ini bisa saja diberikan kepada oleh lembaga amil kan diawasi nih. Bisa saja oleh amil zakat itu diberikan kepada mustahik 2 kalau keuntungannya.
Tapi bisa saja kemudian bukan keuntungannya. Ya, ketika usaha itu untung, maka pokok ini tadi, pinjaman ini, pokok pinjaman itu kan diberikan kepada badan amil zakat, meskipun ini sebenarnya masih menjadi haknya muzaki karena tidak boleh diambil sebenarnya. Cuman kemudian maka bisa saja oleh amil zakat dana itu diberikan lagi kepada mustahik satu itu agar kemudian untuk mengembangkan proyek usahanya. Tapi ada juga yang kemudian melakukan dengan ketika untung disampaikan kepada amil zakat, maka diberikan ke mustahik 2 agar mustahik 2 melakukan proyek usaha. Ketika untung lagi, ya melakukan diberikan kepada amil zakat lagi akan menjadi mustahik, ada muncul mustahik 3, mustahik 4 dan seterusnya akan seperti itu. Tapi kalau rugi, ya sudah, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan itu karena dana atau pokok dana zakat itu memang sudah menjadi haknya mustahik itu. Oke. Yang ketiga, model kreatif distribusi zakat yang ketiga melalui proses sistem mudharabah. Ada kemudian perbedaan kaitannya dengan antara qardul hasan, qard dengan mudharabah. Kalau mudharabah ini terletak pada adanya pembagian bagi hasil itu. Jadi ada pembagian bagi hasil dari usaha antara mustahik dan amil. Ada pembagian bagi hasil. Kalau tadi kita bicara qardul hasan, tidak ada pengembalian, seperti tidak ada pembagian bagi hasil. Tapi kalau di sini modelnya ada. Yang pertama muzaki ke amil zakat, mustahik 1 proyek usaha, rugi ya sudah. Kalau untung ya dibagi. Untung nisbahnya ya dibagi nih. Dibagi proyek usaha, ada kemudian nisbah untungnya, ada kemudian nisbah berapa persen yang diberikan ke amil zakat. Makanya gini kan, keuntungannya ini proyek misalnya ada 50%, 50 misalnya 50% untuk dikembangkan untuk proyek usaha, 50% diberikan kepada badan amil zakat agar badan amil zakat bisa memberikan ke mustahik lain. Akan melakukan ini model-model kreatif tentang pendayagunaan pemberdayaan dana-dana zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat dalam bentuk, kalau tadi ada 2, ada konsumtif, ada produktif. Maka harapan kita kemudian agar lembaga-lembaga itu kan melakukan agar lembaga OPZ itu melakukan pengembangan pemberdayaan ZIS yang tidak hanya konsumtif tapi juga melakukan usaha produktif ketika tidak ada misalnya social emergency, kesehatan dan seterusnya, berpikirnya lebih ke investment. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Demikian, mungkin nanti ada disambung dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.